kita harus dalam keadaan suci, ya, bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Maka sepatutnya kita untuk berwudu terlebih dahulu agar terhindar dari segala macam najis dan kotoran. Ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu, tangan kita menadahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Nah, karena Allah Subhanahu wa taala punya sifat pemalu. Allah malu saat kapan? Saat seorang hamba memohon sesuatu kepadanya, kemudian dengan menadahkan tangannya, mustahil Allah tidak memberi. Merendah diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dalam keadaan khusyuk, fokus. Maka kalau ada teman kita lagi doa menghadap ke begini atau merem begini, it's okay, nggak masalah. Atau menghadap ke langit, mandang ke langit aja dia begitu. Nah, mungkin tuh teman kita kalau lagi mandang ke langit udah berbulan-bulan dia belum dapat jodoh, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadirin para pemirsa, kaum muslimin muslimat dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan sehat walafiat lahir batin kita. Allah kabul segala hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjutnya kita akan membahas masih dalam pembahasan adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang video sebelumnya kita sudah bahas ada hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan sebelum berdoa. Kemudian kita juga membahas waktu-waktu yang afdal dalam berdoa, dan juga apa itu adab, ya, poin-poin penting adab berdoa, bagaimana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita diterima, doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan bahas yaitu posisi tangan kita bagaimana ketika kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih banyak versi, ya, banyak pendapat. Di sini sudah saya rangkum juga posisi tangan tuh enaknya gimana dalam berdoa. Di sini ada beberapa versi. Yang pertama, ya, satu yaitu tidak mengangkat sama sekali, ya, tidak mengangkat kedua tangan sama sekali. Begini, ya, itu doa yang pertama. Posisi tangan ketika berdoa yaitu tidak mengangkat kedua tangan sama sekali. Contohnya gimana? Contohnya dalam sholat, ya, dalam sholat doa kita begini, doa itu kita lagi baca doa kita, kemudian tangan begini, kita atau sujud, apalagi kita sujud, ya, ketika kita sujud begini, kita doa itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita angkat tangan, bagaimana gitu, doprak kita jatuh, ya, sujud, ruku, ya, kalau ruku kita angkat tangan, ya, kita tidak mengangkat tangan kita sama sekali. Terus duduk di antara dua sujud, ya, atau ketika doa tawaf, doa sa'i, atau doa-doa yang lainnya ada yang dia tidak mengangkat tangan sama sekali. Itu pun, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, versi kedua, posisi tangan kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu telunjuk kanan kita ke atas. Nah, begini. Telunjuk tangan kita, tangan kanan yaitu ke atas. Ini menandakan maknanya yaitu tentang keikhlasan, keyakinan. Hanya Allah satu-satunya yang dapat mengabulkan doa-doa kita. Sebagaimana yang kita sudah bahas, hal yang harus kita perhatikan adalah kita harus benar-benar mengetahui hanya Allah sajalah yang dapat mengabulkan doa kita.
Nah, ini tunjuk begini nih, tangan kanan kita tunjuknya ke atas begini, itu menandakan keyakinan hanya Allah satu-satunya yang dapat mengabulkan doa-doa kita. Ini Nabi pernah melakukan, pernah. Nabi pernah melakukan cara atau versi doa tangannya seperti ini tuh, telunjuk kanannya ke atas, itu ketika Nabi sedang khutbah Jumat. Ya, sedang khutbah Jumat Nabi melakukan ini. Ya, di luar sana ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan harus begini, ada boleh yang begini khutbah Jumat. Nah, itu pun Nabi pernah melakukan. Yang jelas Nabi pernah melakukan khutbah Jumat. Nabi tangan kanannya tunjuknya menunjuk ke atas begini. Pernah juga Nabi SAW itu mengangkat tangan ketika khutbah. Pernah. Yaitu ketika ada orang Baduy datang, Nabi sedang berkhutbah, orang Baduy datang, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, tanah pada kering, minta kepada Allah, mohon agar dapat dituruni hujan." Nabi langsung mengangkat tangan setinggi-tingginya. Ya, Nabi mengangkat tangan setinggi-tingginya sampai itu dikatakan ketiaknya Nabi SAW itu terlihat. Karena ketika Nabi mengangkat tangan setinggi-tingginya, ini bajunya Nabi ini lubangnya gede. Ya, besar lubangnya Nabi ini besar, sehingga terlihat ketiaknya Nabi SAW. Ya, itu saat Nabi SAW meminta hujan, istisqa, agithna ya Allah, agithna, turun hujan. Nah, itu versi tangan ke atas, tunjuk tangan kanan tunjuk ke atas, itu ketika Nabi khutbah. Kemudian lanjut ke versi 3. Versi ketiga, bagaimana posisi tangan kita ketika kita berdoa, yaitu mengangkat kedua tangan kita setinggi pundak. Ya, segini dah, ya, setinggi pundak. Ini yang biasa kita lakuin kalau kita berdoa, ngangkat tangan. Ya, angkat tangannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Nabi pun pernah melakukan. Mengangkat tangan, mengangkat kedua tangannya begini setinggi pundak. Ya, segini loh ya. Jangan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ini naruh kedua tangannya, naruhnya di di dengkul begini. Ya, harus angkat begini. Wah, benar-benar fokus khusyuk. Ya, marahin ya Bapak sebagaimana adab-adab berdoa yang kita sudah bahas. Nah, di sini ada beberapa versinya juga, mengangkat kedua tangan setinggi pundak itu bagaimana aja caranya, posisinya. Yang pertama, telapak tangan menghadap wajah. Nah, begini. Telapak tangan kita, telapak tangan menghadap ke wajah kita. Begini ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begini, telapak tangan menghadap ke wajah. Ini punggungnya menghadap ke kiblat. Nah, kan ada berdoa kita menghadap kiblat. Begini, menghadap ke kiblat. Itu cara metode posisi tangan yang pertama ketika mengangkat dua tangan setinggi pundak itu bagaimana nih yang pertama begini. Nah, ini maknanya apa? Ini tadarruk, ya, ini tadarruk, merendah. Begini. Malu dia di hadapan Allah, ditutup mukanya begini, mohon kepada Allah. Ya, untuk begini, lihat. Ya, ini versi pertama, mengangkat kedua tangan. Yang kedua, menghadap tangan, telapak tangan menghadap ke kiblat begini. Menghadap ke kiblat, memohon kepada Allah, menghadap ke kiblat, telapak tangan, punggungnya menghadap ke wajah. Begini. Ini menandakan maknanya isti'adah, yaitu berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau begini tadarruk, begini, atau begini boleh menghadap ke wajah begini, atau begini, ini isti'adah, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, telapak tangan menghadap ke langit. Begini berarti. Telapak tangan menghadap ke langit. Punggungnya menghadap ke bumi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini doa. Ya Rabbana istajib du'ana washfi mardana warham mautana. Telapak tangan menghadap ke langit, punggungnya menghadap ke bumi. Ini maknanya adalah doa, soal, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merupakan artinya, maknanya permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat,
telapak tangan menghadap ke bumi. Nah, begini. Telapak tangan menghadap ke bumi. Punggungnya menghadap ke langit. Ini maknanya apa? Tandanya ini yaitu daf'ul bala. Menolak bala. Menolak bahaya, mara bahaya, bencana, musibah begitu. Ini ya. Jadi cuma 4. Mengangkat kedua tangan setinggi pundak. Versinya yang pertama telapak tangan menghadap wajah begini. Kemudian yang kedua begini, isti'adzah. Yang begini kemudian doa, soal, atau begini daftar. Ya, menolak bala. Ya. Kemudian versi posisi tangan terakhir yaitu yang tadi kita sudah sedikit bahas ketika Nabi SAW khutbah, kemudian ada orang badai datang. Nah, itu posisinya mengangkat tangan setinggi-tingginya. Begini. Lebar, dibuka lebar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pernah ya kita lihat Habib Umar, Habib Munzir, atau ulama-ulama yang lain melakukan begini seperti ini. Habaib, ya Allah, ya Maulana, ya Rabbana, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi pernah melakukan di saat Nabi istisqa, memohon diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena sudah mengalami kekeringan saat itu. Agisna ya Allah, turun hujan. Itulah beberapa versi posisi tangan kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita ulangi. Yang pertama, tidak mengangkat tangan sama sekali. Yang kedua, tunjuk kanan ke atas. Ya. Yang ketiga, kemudian mengangkat kedua tangan setinggi pundak. Dan yang keempat, mengangkat tangan setinggi-tingginya. Nah, dari mengangkat kedua tangan setinggi pundak, ada beberapa posisi lagi. Boleh menghadap ke wajah, telapak tangan, punggung menghadap ke kiblat. Kemudian boleh begini. Ini artinya isti'adzah, berlindung diri, telapak tangan ke kiblat, punggung ke wajah. Dan yang ketiga, telapak tangan menghadap ke langit. Ini yang sering kita lakukan, yaitu memohon. Artinya ini adalah doa, soal, permintaan, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, yaitu telapak tangan kita menghadap ke bumi, punggung ke langit, yaitu mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dihindari dari segala macam musibah dan bencana. Mungkin itulah sedikit yang bisa kita bahas saat ini, posisi tangan kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala hajat, keinginan kita, permohonan, doa-doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dikabul dengan cara adab-adab berdoa yang sudah kita bahas berikut dengan waktu dan posisi tangan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Amin ya rabbal alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.